Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi mendalam, fakta terbaru, dan analisis kritis dari dunia olahraga, khususnya sepak bola. Di channel ini, kami tidak hanya menyajikan kabar kemenangan atau kekalahan, tetapi juga menggali latar belakang, strategi, dan dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik hangat yang sedang menjadi sorotan publik. Nasib pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, setelah kemenangan 5-0 atas Makau di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Kemenangan telak ini memang membangkitkan optimisme, tetapi faktanya, jalan Indonesia untuk lolos ke putaran final masih belum pasti. Kondisi ini membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai masa depan Van den Burg, sekaligus menegaskan strategi pembangunan jangka panjang Timnas. Apakah Van den Burg akan tetap dipertahankan? Bagaimana strategi Erick Thohir dalam membangun Timnas U23 tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga menuju target besar Olimpiade 2028? Mari kita bahas secara mendalam. Kemenangan 5-0 atas Makau, momentum positif atau hanya euforia sementara? Pertandingan melawan Makau pada Jumat, 6 September tahun 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Timnas U23 Indonesia tampil dominan sejak menit pertama. Taktik menyerang yang diterapkan pelatih Gerald Van den Burg menunjukkan hasil nyata. Gol-gol yang tercipta adalah bukti penguasaan permainan. Arhan Fikri, Raihan Hanen, Zanadin Faris, Rafael Struijk, serta 1 gol bunuh diri dari pemain Makau. Penampilan ini jelas meningkatkan kepercayaan diri tim dan menunjukkan progres setelah laga pertama yang berakhir imbang 0-0 melawan Laos. Kemenangan telak ini memberikan kebanggaan bagi publik dan media nasional. Banyak pengamat menilai Timnas U23 Indonesia menunjukkan kualitas yang jauh lebih baik dibanding pertandingan pembuka. Namun, jika dilihat dari sisi klasemen dan peluang lolos ke putaran final, kemenangan besar ini hanyalah langkah awal dan belum menjamin apapun. Posisi Indonesia di Grup J. Mari kita lihat posisi Indonesia dalam peta persaingan Grup J. Korea Selatan, 6 poin dari 2 laga, produktif mencetak 12 gol tanpa kebobolan. Indonesia, 4 poin dari 2 laga, hasil imbang kontra Laos dan kemenangan besar atas Makau. Laos, 1 poin dari 2 laga. Makau, 0 poin. 2 kali kalah. Format kompetisi menentukan hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, sedangkan 4 runner-up terbaik dari seluruh grup akan melengkapi kuota. Saat ini, Indonesia belum berada di jalur runner-up terbaik karena China, Turkmenistan, Yaman, dan Iran telah mengumpulkan 6 poin dan memimpin persaingan di jalur ini. Artinya, satu-satunya jalan realistis bagi Indonesia adalah mengalahkan Korea Selatan di laga terakhir. Sebuah tantangan besar mengingat performa Korea Selatan yang superior. Erick Thohir bicara soal nasib Van den Burg. Menanggapi kondisi ini, Erick Thohir menegaskan pentingnya kesabaran dan pembangunan jangka panjang. Ia tidak ingin terbawa euforia kemenangan besar atau terjebak dalam tekanan publik untuk segera mengevaluasi pelatih. Kita sedang membangun strata kepelatihan bahwa sekarang kita sudah punya direktur teknik Alexander Zwiers, ujar Erick Thohir. Pernyataan ini menegaskan bahwa PSSI sedang membangun fondasi yang solid. Alexander Zwiers, yang dikontrak 4 tahun, memiliki rekam jejak sukses saat menjadi direktur teknik Yordania dan berhasil membawa negara tersebut untuk pertama kali tampil di Piala Dunia. Erick menambahkan, semua pelatih Timnas Indonesia dikontrak selama 2 tahun sebagai bentuk komitmen jangka menengah, bukan keputusan instan. Dengan kata lain, keputusan mengenai nasib Gerald Van den Burg tidak akan didasarkan pada 1 atau 2 pertandingan. Evaluasi dilakukan dari progres, konsistensi gaya bermain, dan kesiapan tim menghadapi turnamen-turnamen besar di masa depan. Gaya bermain baru, dari defensif ke ekspansif. Erick Thohir juga menyoroti perubahan gaya bermain Timnas U23. Kini, tim mulai menerapkan formasi 4 back, dengan konsep penguasaan bola ball possession dan menyerang agresif. Kalau diubah terus, nanti konsep pembangunan formasi ke depan juga berubah-ubah lagi. Ini yang harus dijaga, harus sabar, kata Erick.
Ini menunjukkan arah strategi PSSI, menciptakan tim yang tidak hanya siap memenangkan pertandingan, tetapi juga membangun filosofi sepak bola jangka panjang. Berbeda dengan era sebelumnya yang lebih mengandalkan serangan balik, kini Indonesia mencoba bermain modern dengan kontrol bola, pengembangan sayap, dan kreativitas lini tengah. Evaluasi laga melawan Makau dan Laos. Kemenangan 5-0 atas Makau tentu menggembirakan. Namun, jika dikombinasikan dengan hasil imbang melawan Laos di laga pertama, tim masih memiliki pekerjaan rumah besar. Van den Burg perlu mengevaluasi bagaimana lini pertahanan tetap solid, bagaimana transisi menyerang lebih cepat, dan bagaimana distribusi bola bisa lebih efektif. Analisis pertandingan menunjukkan bahwa tim Indonesia memiliki potensi tinggi. Arhan Fikri sebagai kapten menunjukkan kepemimpinan di lapangan, Zanadin Faris dan Rafael Struijk efektif dalam menyerang, serta lini pertahanan mampu mengamankan clean sheet. Namun, laga melawan Korea Selatan akan menjadi ujian sesungguhnya. Tim ini belum kebobolan gol dan telah mencetak 12 gol dalam 2 laga. Disinilah kualitas Van den Burg dan kesiapan tim benar-benar diuji. Target jangka panjang, Olimpiade 2028. Salah satu poin penting dalam pernyataan Erick Thohir adalah target besar menuju Olimpiade ke 2028. Piala Asia U23 kali ini memang bukan kualifikasi Olimpiade, tetapi PSSI menggunakan turnamen ini sebagai batu loncatan untuk membangun tim yang siap secara teknis, fisik, dan mental. Waktu itu kita bicara memang fokus kepada Olimpiade 2028, kata Erick. Dengan strategi ini, pembinaan pemain muda akan lebih terstruktur. Pemilihan pelatih, pemantauan performa, dan filosofi permainan akan diukur bukan hanya dari kemenangan di Piala Asia U23, tetapi juga dari kemampuan pemain bertahan, menyerang, dan beradaptasi di level internasional. Risiko vs konsistensi membangun timnas tidak lepas dari risiko. Publik sering menuntut hasil instan. Namun Erick menekankan bahwa konsistensi filosofi permainan lebih penting daripada hasil 1-2 pertandingan. Model pembangunan ini mirip dengan strategi negara-negara maju dalam sepak bola, seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun sistem, infrastruktur, dan filosofi bermain sebelum mampu bersaing di level tinggi Asia maupun dunia. Profil singkat Gerald Van den Burg. Untuk memberikan konteks, Gerald Van den Burg adalah mantan pemain Belanda yang memiliki pengalaman internasional luas. Lahir pada 5 Maret tahun 1964 di Utrecht, Belanda. Pernah bermain untuk klub-klub top seperti Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan 1860 Munich. Meraih Piala Eropa bersama Belanda pada ke-1988. Memiliki pengalaman melatih tim muda dan senior di Belanda serta berbagai klub Eropa sebelum ditunjuk menangani timnas U23 Indonesia. Pengalaman Van den Burg sebagai pemain dan pelatih di Eropa memberikan nilai tambah bagi pembangunan timnas. Kemampuan taktis, pengembangan pemain muda, dan filosofi menyerang menjadi modal berharga untuk Indonesia. Analisis peluang lolos timnas U23 Indonesia dengan 4 poin dari 2 laga, Indonesia harus menang melawan Korea Selatan. Skenario terbaik, kemenangan dengan margin besar agar unggul produktivitas gol. Kekuatan lawan, Korea Selatan belum kebobolan, produktif mencetak gol. Strategi yang mungkin diterapkan Van den Burg, memaksimalkan penguasaan bola, serangan dari sayap, dan memanfaatkan set piece. Pemain kunci, Arhan Fikri, Zanadin Faris, Rafael Struijk, Raihan Henen. Jika berhasil menang, peluang lolos meningkat. Jika kalah, Indonesia harus mengandalkan hasil grup lain dan berharap 4 runner-up terbaik. Opini supporter dan publik masyarakat terbelah. Kelompok pertama mendukung Van den Burg, menekankan pembangunan jangka panjang. Kelompok kedua skeptis, menilai hasil imbang melawan Laos mengecewakan dan menuntut pergantian pelatih. Namun pernyataan Erick Thohir yang menekankan kesabaran dan visi Olimpiade 2028 memberi sinyal bahwa Van den Burg kemungkinan besar tetap dipertahankan selama progres tim terlihat jelas. Sobat Cek Fakta, kemenangan 5-0 atas Makau memang membangkitkan semangat. Namun kenyataannya, jalan Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 masih penuh tantangan.
Erick Thohir menegaskan bahwa pembangunan timnas bukan sekadar hasil instan, melainkan proses panjang yang fokus pada filosofi bermain, konsistensi, dan target jangka panjang menuju Olimpiade ke-2028. Gerald Van den Burg tetap memiliki peluang besar untuk dipertahankan, tetapi laga melawan Korea Selatan akan menjadi ujian sesungguhnya. Publik dan media akan mengawasi performa tim, sementara PSSI berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan pembinaan pemain muda. Bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, apakah Van den Burg layak diberi waktu lebih lama untuk membangun tim, ataukah harus ada evaluasi cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita sepak bola Indonesia terkini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.